Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama saya di channel Pencari Jalan Pulang. Pada malam ini kita kembali membahas kajian-kajian ilmu tasawuf. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada malam ini terkait peta mungkin ya. Peta dalam proses pengenalan Tuhan. Baik. Di sini saya sudah menggambarkan beberapa tampilan. Yang pertama di sini adalah ini kiasnya kita nih, manusia. Kita manusia yang hidup di alam yang relatif ini, yang baharu ini. Yang terdefinisi, tergambar, terbatas, yang alam relatif ini. Sedangkan Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un itu dia ada di alam qadim. Alam yang tidak terdefinisi, terdeskripsi, tidak terbatas, sifatnya mutlak. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa sampai kepada ini? Ternyata kita tidak bisa sampai kepada Tuhan hanya dengan kepala kita ini. Supaya kita bisa sampai kepada Tuhan, kita harus menggunakan faktor rohani kita. Supaya jiwa kita kepada Tuhan itu, rohani kita itu harus sampai kepada rohani kita. Rohani kita meningkat kesadarannya ini berlapis-lapis. Nah, inilah yang dimaksud langit, batas langit ketujuh, lapisan dimensional. Terus bagaimana caranya supaya bisa kita naik ke sini, sementara kita di alam ini bisa tembus ke alam ini? Disinilah kita harus mati. Mutu qobla anta mutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Berarti kita harus mati dulu di sini. Yang saya kiaskan itu bahwa proses mutu qobla anta mutu adalah proses baiat, penanaman nur iman, nur Quran. Kalau kalau orang Jawa dulu tuh bilangnya ada baiat itu dengan topo pendem misalkan, seperti itu, kayak gitulah. Atau dalam agama Nasrani itu baptis misalkan. Nah, supaya bisa kita mendapatkan baiat agar bisa naik ke alam rohani ini, kita harus ketemu dulu orang yang telah beserta dengan Allah ini. Nah, siapa supaya yang bisa mengantarkan kita, menunjukkan jalan dan caranya supaya kita bisa naik ke sini, ke siapa? Kita harus bertemu siapa? Nah, ini kita harus ketemu siapa? Ke sini. Kita harus ketemu ulil amri. Gitu. Ulil amri ini nanti yang akan mengajarkan kita, inilah yang dimaksud dengan tali agama. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita terus ke sini. Inilah tali wasilah. Cuman yang jadi masalahnya banyak orang yang kita anggap dengan ulama. Padahal ada yang lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal, yaitu apa? Fitnahnya ulama su. Gitu. Ulama su itu lebih rendah dari segala makhluk di kolong langit. Gitu. Bisa saja mereka itu pintar, banyak hafalan hadis yang mereka ketahui, tapi sebenarnya iman gak sampai kerongkongan mereka. Mereka imannya hanya di kepala, ulama su itu. Tapi sebenarnya dia tidak bisa mencapai makom kerohanian. Dia tidak pernah menginjak makom kerohanian. Iman belum sampai ke sini, tapi iman baru sampai di sini, di kepala, belum sampai kepada dadanya. Gitu. Omongannya kosong tanpa hidayah. Berbeda dengan ulil amri minkum. Ini akan mengajarkan, bukan mengajarkan ilmu fikih, tapi ini akan mengajarkan ilmu pembersihan jiwa, ilmu mengenal Allah,
ilmu bagaimana kita tersambung kepada Allah. Gitu. Nanti apabila kita sudah mempunyai akses ke sini, mulailah prosesnya dengan ditempa, diuji, gitu, untuk melawan diri kita sendiri. Tiap batasan dimensional ini memiliki limit tersendiri, memiliki batasan tersendiri. Di sini kita akan mengalami kuantum demi kuantum atau mi'raj. Ini mi'raj sampai ke sini. Nah, petanya seperti itu. Gitu. Di balik ulil amri minkum inilah ada ini. Di balik ini ada ini. Inilah yang disebut alif lam mim. Nah, kita itu harus kesini dulu. Di dunia ini, kita yang di dunia ini, di alam dunia ini, kita harus kesini dulu. Kalau kesini gak mungkin. Kepada Rasul gak bisa. Tapi harus kepada yang jahir dulu. Karena ini alam relatif. Ini akan mengajarkan supaya kita masuk kepada yang qadim. Dan kita sampai akan ketemu ini. Dan sudah ketemu ini, nanti kita kalau berizki, kita naik ke sini. Gitu. Dan prosesnya sangat sakit, sulit. Makanya ada proses taholi, tahali, tajali. Sampai ke sini itu melalui proses-prosesnya taholi, tahali, tajali. Seperti itu. Di sini mulai masuk fase iman. Setelah kita ke sini, barulah kita masuk fase iman. Iman yang hakul yakin. Gitu. Kesinilah kita akan masuk ke dalam fase ihsan. Begitu. Kalau dari sini ke sini, ini fase Islam. Begitu kita ke sini ke makom kerohanian, kenal kepada Allah, tingkatan kenal kepada Allah, berarti ada banyak tingkatan kenal kepada Allah tuh. Nanti akan ada syariat yang disyariatkan. Kita kenal kepada Allah dan kita beragama melalui sistem Tuhan yang senantiasa kita terhubung dengan Tuhan. Seperti itu. Dengan seiring berjalannya waktu, kita beradaptasi dalam ilmu keruhanian ini. Kesini diuji. Nanti secara otomatis nur iman dan nur kitab di dalam dada kita akan bertambah. Dengan bertambahnya nur iman dan nur kitab kita, ternyata akal kita juga bertambah ilmu pengetahuannya. Sehingga akal tuh hanya menjawab, oh begini toh. Oh ini ternyata maksudnya. Gitu. Oh begini. Disinilah fase-fase persaksian syahadat kita. Bukan hanya syahadat yang mengucapkan, tapi syahadat yang menyaksikan. Yang melihat dan paham dan hakul yakin secara kronologi. Inilah fase yang harus kita lalui. Begitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.